di dalam Al-Quran ada 3 jenis al-fawz. Ya, al-fawz itu adalah kemenangan atau raihan, capaian prestasi yang dilakukan oleh seseorang ya semasa hidupnya. Ada yang disebut sebagai al-fawzul mubin, ada yang disebut sebagai al-fawzul kabir, ada yang disebut sebagai al-fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allahu Rabbul Ghafur. Pagi ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat. Sehat tersebut ditunjang, dibuktikan, didorong dengan keimanan, sehingga bangunnya kita ditindaklanjuti, diikuti dengan ragam kebaikan. Ada mungkin yang sebelumnya, sebelum melaksanakan sholat subuh ini, bangun di sepertiga malam, mengharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu dengan qiyamul lail, tahajud atau witirnya saja. Ada yang mungkin belum sempat tahajud atau witir dikarenakan terlalu mepet waktunya kepada sholat subuh, sehingga hanya menyempatkan diri berdoa, beristighfar, memohon bermunajat ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya sempat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Apapun rangkaian kegiatan ba'da kita terbangun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya wujud bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah selamanya tidak akan mengambil tindakan untuk mengazab kalian, kata Allah, in syakartum, jika kalian terus-menerus bersyukur, wa amantum, kemudian jika kalian terus-menerus menjaga keimanannya. Semoga dua hal tersebut bisa berlaku kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengabarkan hal-hal baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, salah satu fungsi, tugas, kewenangan diutusnya Rasulullah SAW, salah satunya menyampaikan kabar gembira dan ancaman, yang merupakan bagian dari isi dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada sangat banyak kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz motivasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kalimat-kalimat motivasi tersebut, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan untuk mengapresiasi wujud usaha ikhtiar yang dilakukan oleh umat manusia, terutama seorang mukmin ketika mengisi hidupnya di alam dunia. Apapun yang menjadi usahanya untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan hargai, Pak. Maksimal atau tidak maksimal usaha tersebut akan berbanding lurus dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, Pak. Sehingga apa yang menjadi balasan untuk seorang mukmin di dunia itu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan mukmin tersebut ketika masih hidup. Maka ikhwati iman rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah materi berkaitan tentang jenis-jenis al-fawz. Ya.
Kalau yang sering membaca Al-Qur'an, ya, banyak menemukan lafaz al-fauz. Arti dasarnya adalah kemenangan atau sering disebut sebagai kebahagiaan. Namun ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita mengartikannya dengan lafaz kemenangan, ya, ingatan kita berarti kedah perang heula gitu kan ya. Kedah ada pertempuran dan yang lain sebagainya. Sehingga agar mudah dipahami, al-fauz ini kita artikan sebagai capaian atau prestasi ikhwatu iman rahimakumullah. Baik, hadirin rahimakumullah, kalau kita menggali Al-Quran, ternyata ada 3 jenis kemenangan atau balasan atau capaian atau prestasi yang akan Allah berikan kepada seseorang di akhirat kelak, kepada seorang manusia, sebagai bentuk wujud apresiasi atau penghargaan terhadap apa yang dilakukannya semasa hidup, Pak. Ya, ini materi dari seorang syekh Imam Masjidil Haram. Ada yang namanya Syekh Maher ada yang tahu? Leres. Siapa tuh yang jawab? Tio, boleh pulang duluan, Tio, enggak? Syekh Maher Al-Mu'aiqali, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi salah satu imam Masjidil Haram, dalam sebuah ceramahnya menjelaskan tentang jenis-jenis al-fauz, jenis-jenis apresiasi yang akan Allah berikan kepada seorang manusia, hamba Allah, untuk menghargai penghambaan atau apa yang dilakukannya semasa hidupnya, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi, dan ini sering kita temukan di dalam Al-Quran ketika membaca. Ada yang disebut sebagai al-fauzul mubin. Yang kedua, ada yang disebut sebagai al-fauzul kabir. Ada yang ketiga ada yang disebut sebagai al-fauzul azim. Ini tingkatan kemenangan manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, atau apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang mukmin untuk menghargai apa yang ia lakukan semasa hidupnya. Tentu saja apresiasi tersebut berbanding lurus dengan apa yang dilakukannya, maksimal atau tidak maksimal ikhtiarnya semasa hidupnya, ikhwatu iman rahimakumullah. Baik, yang pertama ada yang disebut sebagai al-fauzul mubin. Sering ya kita membacanya di dalam Al-Quran, ya, wadzalikal fauzul mubin, ya, seperti salah satunya seperti itu. Disebut sebagai apa? Kemenangan yang nyata, prestasi yang diraih oleh seorang manusia, apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai dedikasi atau ikhtiar manusia atau umat mukmin semasa hidupnya, ikhwatu iman rahimakumullah. Apa itu? Dijelaskan di dalam tafsir, huwa mujarradun najat minan nar, yakni seseorang yang sudah bisa menjauhi atau terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam capaian atau prestasi, Pak. Ketika seseorang sudah bisa dijauhkan atau terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Masya Allah. Ini yang akan Allah berikan, menghindarkan orang tersebut dari azab Allah, atau orang tersebut menjauhi azab Allah Subhanahu wa taala. Karakteristiknya seperti apa? Gitu kan ya? Ada di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 15 sampai 16. Boleh yang ada Al-Qur'annya bisa dibuka. Ini salah satu contoh al-fauz al-mubin atau kemenangan yang nyata. Kalau istilah kita, capaian yang minimalis, Pak. Kenapa dikatakan minimalis? Karena dengan apa yang dilakukannya semasa hidupnya hanya menghindarkan orang tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara belum ada ketentuan untuk Allah masukkan ke dalam syurga. Makanya disebut sebagai capaian yang minimalis. Seperti apa bentuknya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 15 sampai 16, Pak. Kata Allah, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim may yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah
wa dzalikal fauzul mubin. Nah, Masya Allah. Ya, sekali lagi, ulangi yang pertama apa katanya? Jenis al-fauz itu al-fauzul mubin. Bentuk apresiasi yang akan Allah berikan, mujarradun najat minan nar, orang tersebut akan Allah hindarkan dari azab neraka, dari adab neraka. Disebut sebagai capaian yang minimalis. Kenapa disebut capaian yang minimalis? Dikarenakan orang tersebut hanya bisa menghindari dirinya dari api neraka, sementara belum ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Tapi meskipun demikian, menurut Allah ini termasuk ke dalam capaian atau prestasi. Seperti apa karakternya kata Allah? Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, inni sesungguhnya aku akhafu takut, in asaitu rabbi, jika aku bermaksiat kepadaku, azab yaumin azim, akan Allah anugerahkan azab pada hari yang sangat besar, yang sangat agung. Dalam lanjutan ayat tersebut, may yusraf anhu yauma idzin, barang siapa yang Allah hindarkan seseorang tersebut dari azab, dijauhkan dari azab, faqad rahimahu, maka nyata Allah sudah menyayanginya. Ya, wa dzalikal fauzul mubin, yang demikian tersebut termasuk ke dalam kemenangan yang nyata tuh, Masya Allah. Jadi ketika seseorang yang semasa hidupnya sudah pandai sekali menghindarkan diri dari kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena takut akan azab Allah. Karena ia menjauhi maksiat, motivasinya takut azab Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula yang akan Allah berikan. Allah jauhkan orang tersebut dari azabnya, dari siksanya, dibebaskan, kemudian dihindarkan untuk didekatkan kepada orang tersebut, Pak. Maka kata Allah, may yusraf anhu yauma idzin, barang siapa yang ketika di akhirat kelak Allah hindarkan, Allah jauhkan dari dosa, dari azab, faqad rahimahu, maka nyata orang tersebut sudah Allah sayangi, sudah Allah lindungi, sudah Allah berikan anugerah dan kasih sayangnya. Wa dzalikal fauzul mubin, dan itulah termasuk ke dalam kemenangan yang nyata. Ia menghindarkan dari melakukan kemaksiatan. Ya, dia menghindarkan matanya, gitu kan ya, dari melihat hal yang tidak-tidak. Dia menjaga lidahnya, perutnya untuk tidak dimasukkan atau tidak masuk kepada lidah, kepada perut tersebut hal-hal yang sifatnya haram. Ia menjaga kemaluannya untuk tidak melakukan perzinahan dikarenakan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Energinya itu digunakan untuk menghindarkan hal-hal yang sifatnya maksiat dikarenakan takut azab Allah Subhanahu wa taala, namun di saat yang sama belum termotivasi, belum tergugah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka inilah yang disebut sebagai capaian yang minimalis, dan itu pula yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena di dunianya menghindari kemaksiatan dikarenakan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apresiasi berupa apa? May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimahu. Orang yang akan Allah jauhkan orang tersebut dari dosa, dari azab berupa neraka, faqad rahimahu, maka nyata Allah sudah menyayangi orang tersebut. Wa dzalikal fauzul mubin, dan yang demikian itu disebut sebagai kemenangan yang nyata. Jadi bentuk apresiasi yang paling dasar itu kan ya, prestasi yang paling rendah, tingkatan yang pertama ketika seseorang diberikan al-fauzul mubin. Ikhwati iman rahimakumullah, seseorang yang Allah jauhkan dari azab pada hari tersebut, pada hari pembalasan, maka orang ini termasuk ke dalam orang yang berprestasi, Pak, katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini termasuk orang yang Allah sayangi. Allah berikan penghargaan dikarenakan apa? Terbebasnya orang tersebut dari azab Allah. Motivasi hidup di dunia, ia menjaga kemaksiatan, ia menjaga hal-hal yang tidak mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Qul inni akhafu, katakanlah, inni sesungguhnya aku akhafu takut, in asaitu rabbi, jika aku durhaka bermaksiat kepada Rabbku, adzab yaumin azim,
akan dianugerahi azab pada hari yang amat agung, gitu kan ya. May yusraf anhu yauma idzin, barang siapa yang Allah jauhkan pada hari tersebut, faqad rahimahu, maka nyata orang tersebut sudah Allah sayangi. Wa dzalikal fauzul mubin, dan yang demikian itu termasuk ke dalam kemenangan yang nyata, meskipun kalau di dalam artian lurus termasuk ke dalam prestasi yang sangat minimalis. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tetapi meskipun minimalis, ini merupakan bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala atas ikhtiar yang dilakukan oleh seorang manusia ya ketika semasa hidupnya, ikhwatu iman. Jadi maksiat yang kita hindari adalah cara agar Allah menghindarkan diri kita dari azabnya, Pak. Selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala itu bergantung pada pandai atau tidaknya menghindarkan orang tersebut dari kemaksiatan, ikhwatu iman. Ya, Masya Allah. Makanya sangat pantas, Pak, kalau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dijelaskan yang membedakan antara al-fajir dan al-mu'min, Pak. Orang mukmin ketika ia memandang masalah dosanya, ya, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu jalisun tahta jabalin wa yakhafu ay yaqa alaihi. Seorang mukmin ketika mau melakukan dosa teh was-was, Pak, sebetulnya. Ya, ketika kita melakukan hal tersebut kemudian terasa was-was, sieun, khawatir, berarti bisa diindikasikan yang kita lakukan tersebut adalah hal yang tidak baik atau yang disebut sebagai dosa, Pak. Nah, berarti sensitivitas seseorang terhadap dosa adalah indikator keimanan seseorang. Kalau sensitivitas untuk melakukan dosa sudah tidak ada lagi, sudah seolah-olah tidak merasa bersalah, sudah tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut dan khawatir sama sekali, Pak, waliyadzubillah. Rasulullah SAW mengkategorikan orang tersebut sebagai orang apa? Al-fajir. Orang yang sering bersinggungan dengan urusan dosa. Buktinya apa? Sensitivitas untuk urusan dosanya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi was-was. Sudah tidak ada lagi khawatir. Sudah tidak ada lagi kegundahan ketika melakukan hal-hal yang sifatnya dosa. Sementara Rasulullah SAW menjelaskan orang-orang mukmin itu memandang untuk urusan dosa atau ketika dihadapkan dengan dosa atau potensi dosa di hadapannya, yang terjadi apa? Was-was yang sangat hebat, Pak. Bahkan diumpamakan apa? Ka'annahu jalisun tahta jabal. Seperti orang tersebut sedang duduk di bawah gunung, wa yakhafu ayyaqa alaihi, dan takut khawatir tanah dari gunung tersebut berhambur ke atas kemudian menimpa orang yang ada di bawah gunung tersebut, saking khawatirnya, ikhwatu iman rahimakumullah. Maka ikhwatu iman, sensitivitas seseorang terhadap dosa adalah ciri dan bukti keimanan seseorang. Kalau untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C, dan itu adalah hal-hal yang buruk, bagian dari kemaksiatan, was-was sekali. Ya. Saking was-wasnya, hawa nafsu atau sangat menarik dengan kuat untuk melakukan hal tersebut, tetapi waliyadzubillah nuraninya menentang, sehingga terjadi pertentangan yang sangat hebat. Maka inilah karakteristik kemukminan masih ada pada diri kita, Pak. Karena kata Rasulullah SAW, innal mu'mina yaradzunubahu ka'annahu jalisun tahta jabalin wa yakhufu ayyaqa alaihi. Namun al-fajir, apa itu al-fajir? Seorang pendosa, gitu kan ya, yang sangat sudah terlalu sering bersinggungan dengan dosa, sehingga sensitivitas terhadap dosa tersebut sudah tidak ada. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW, kadzubabi marra ala anfihi. Ya, memandang atau ketika dihadapkan dengan dosa, ia menganggap dosa tersebut seperti halnya apa? Lalat marra ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya. Hartosna waliyadzubillah, ditepak deui, dianggap enteng, dianggap sepele.
dianggap menjadi bagian yang sudah tidak diperhatikan lagi. Nauzubillahi min dzalik. Inilah perumpamaan-perumpamaan seorang mukmin berkaitan atau memandang ketika dihadapkan dengan urusan dosa. Maka mukmin akan punya kekhawatiran-kekhawatiran, was-was, kemudian gundah, gelisah, tidak tenang, bahkan tidak nyaman, Pak, ketika melakukan dosa tersebut. Bukan ketika melakukannya lagi, tapi ketika sedang berhadapan dengan dosa, ada perasaan tidak nyaman. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sangat luar biasa. Makanya orang yang ketika hidupnya menjauhi kemaksiatan dikarenakan khawatir takut akan azab Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, maka orang tersebut akan dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang Allah jauhkan seseorang dari azab, maka orang tersebut sudah disayangi, sudah dikasihi, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk ke dalam apa? Al-fauzul mubin, kemenangan yang nyata. Termasuk bagian dari apa, Pak? Katanya Pak tadi, capaian atau prestasi. Apresiasi dari Allah apa? An-najat minan nar, diselamatkan, dihindarkan, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seseorang yang gemar melakukan kebaikan, Pak, menghindari kemaksiatan, sampai ketika orang tersebut kelak di kemudian hari dibangkitkan dari kuburnya, diarak, digiring ke padang mahsyar, ya, Allah membedakan dari segi tampilan fisik, Pak. Ahli kebaikan dan ahli kemaksiatan Allah bedakan, Pak. Walaupun perbedaan tersebut masing-masing orang sudah tidak peka lagi ketika nanti pada hari kiamat. Di padang mahsyar kelak. Jadi yang pertama, untuk orang yang semasa hidupnya sering sekali untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, bahkan gemar melakukan kebaikan, oleh Allah dibedakan dengan orang-orang yang berkarakter mudah melakukan kemaksiatan. Dengan cara apa? Yubayyidul wujuh. Dari segi physical appearance, tampilan fisiknya sudah dibedakan. Ketika dibangkitkan dari kuburnya, diarak menuju padang mahsyar, maka akan ada orang-orang yang wajahnya berbinar, berseri, putih, dan suci. Ikhwatu iman. Masya Allah. Berbeda dengan orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan. Ada tampilan buruk yang sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi yubayyidul wujuh, akan diputihkan, dicahayakan, dimarah-maikan, raraina, Pak. Nah, para sahabat menganggap bahwa ini merupakan bagian dari penghargaan yang Allah berikan terhadap kebaikan seorang mukmin. Makanya wajar ada klasifikasi, pengelompokan, apresiasi yang akan Allah berikan terhadap kebaikan seseorang semasa hidupnya. Yang pertama, ada orang yang berprestasi minimalis sehingga ia menghindarkan dirinya dari kemaksiatan saja, namun belum mampu untuk memotivasi dirinya melakukan kebaikan-kebaikan. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Al-fauzul mubin, capaian yang sangat minimal, tapi merupakan bagian dari prestasi yang diraih oleh seseorang, sehingga Allah mengapresiasi, menjauhkan orang tersebut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, sering ya Pak ya kita mendengar di dalam Al-Quran dengan lafaz apa? Al-fauzul mubin, ya, disebut sebagai kemenangan yang nyata, atau artian lurusnya disebut sebagai capaian atau prestasi yang minimalis. Bentuknya seperti apa? Orang tersebut dihindarkan, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa, ya. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, ada yang disebut sebagai al-fauzul kabir. Nah, ini Masya Allah.
Al-Fawzul Kabir disebut sebagai apa? Kemenangan yang besar. Tuh, Al-Fawz artinya kemenangan, Al-Kabir artinya besar. Atau prestasi yang lebih unggul daripada Al-Fawzul Mubin. Ikhwati iman rahimakumullah. Kalau yang demikian, bahkan di dalam tafsir dijelaskan yakni yang disebut Al-Fawzul Azim itu Al-Mujarrad, ya, Al-Fawzul Kabir huwa mujarradu dukhulikal jannah. Prestasi, capaian atau apresiasi yang akan Allah berikan bidukhulikal jannah, ketika Allah memasukkan engkau ke dalam syurga. Gitu kan ya? Jadi bukan hanya terhindarkan dari azab Allah, gitu kan? Tapi ada hal lebihnya. Yakni apa? Allah memasukkan orang tersebut ke dalam syurganya. Makanya disebut sebagai tingkatan berikutnya. Jauh dari azab atau terhindar dari azab, selamat dari azab, ini yang paling minimalis. Tingkatan berikutnya apa? Bukan hanya terhindar dari azab, ya, tetapi Allah masukkan orang tersebut ke dalam syurga. Bahkan di dalam Al-Qur'an, wa ma asbaruhum 'alan nar. Jadi itu tidak ada orang yang sanggup berlama-lama berbetah ria yang paling bersabar ketika di dalam api neraka. Tidak akan ada yang kuat, tidak akan ada yang sanggup, tidak akan ada yang mampu. Ikhwati iman rahimakumullah. Sehingga ketika seseorang terbebaskan dari azab Allah di dalam neraka, termasuk ke dalam capaian, Pak, prestasi, itu kan ya. Karena apa? Kata Allah, wa ma asbaruhum 'alan nar. Tidak ada orang yang kuat berlama-lama, yang sanggup berbetah ria, yang paling bersabar ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Makanya bentuk Al-Fawzul Mubin ketika seseorang dijauhkan dari azab neraka itu sangat tepat. Nah, ada tingkatan berikutnya apa? Al-Fawzul Kabir. Al-Fawzul Kabir itu seperti apa? Ikhwatu iman rahimakumullah. Nih di dalam Al-Qur'an surat apa coba? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Coba di dalam juz 30 nih. Ah, betul, Masya Allah Pak Haji Pendi. Mungkin ngopi nanti asa bareng dua. Al-Fawzul Kabir. Di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 11, Pak. Kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Termasuk kemenangan yang besar, prestasi yang luar biasa, apresiasi yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada seseorang, dukhulukal jannah, ketika orang tersebut Allah berikan izin untuk masuk syurga. Seperti apa? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan membuktikan serta menjaga imannya dengan amal soleh, Pak. Sering ya di dalam Al-Quran digedengkan, disandingkan lafaz iman dengan amal soleh. Itu pembuktiannya, Pak. Makanya iman itu bukan hanya i'tiqadun fil qalbi, bukan hanya wa iqrarum bil lisan, tetapi juga harus apa? Wa amalun bil arkan. Bukan hanya saya yakin Allah adalah ilah yang satu, yang layak untuk diibadahi. Itu keyakinan di dalam hati. Kemudian bukan hanya diyakini di dalam hati saja, Pak. Iman juga perlu dideklarasikan. Ya, ikrarkan dengan lisan. Makanya Pak Bu, Allah sangat suka seseorang yang mendeklarasikan kebanggaannya menjadi seorang mukmin. Dengan cara betul, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Itu Allah paling suka, Pak. Seseorang yang bangga dengan keimanannya, bangga dengan Allah sebagai Robnya, bangga dengan
Islam sebagai agamanya, bangga dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Kebanggaan tersebut sampai dideklarasikan, disebut-sebut, Pak. Salah satunya dengan doa tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Cukup kebanggaan di dalam lisan saja, Pak, untuk bukti keimanan? Tidak, tetapi wa amalum bil arkan. Jadi 3 ini merupakan satu kesatuan. Tekadkan, yakini bahwa Allah sebagai ilah yang wajib disembah dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk iman, keyakinan di dalam hati. Harus dideklarasikan pula, Pak, kebanggaan kita menjadi bagian dari mukmin dengan ungkapan-ungkapan syukur menjadi bagian dari seorang mukmin. Salah satunya tadi doa raditu billahi robba. Tapi buktikan pula kebanggaan kita menjadi seorang mukmin, jaga keimanan kita dengan apa? Dengan al-arkan. Ya, bentuknya dengan amal soleh wa amilus salihati. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Nah, makanya orang yang mendeklarasikan diri saya beriman, menjaga imannya dengan rangkaian amal soleh, ya, coba dilihat di dalam Al-Quran, bukan wa amilu solihan, tapi solihati. Mereka melakukan itu bukan satu amal, Pak, tapi rangkaian amal soleh tuh, Masya Allah. Jadi menggunakan lafaz jama' mu'annas salim, jama' mu'annas salim. Dikarenakan apa? Jadi jangan hanya menggeluti satu kebaikan saja, sementara melupakan kebaikan yang lain. Bukti keimanan adalah bagaimana kita sangat mudah sekali melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan amal soleh. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ketika seseorang sudah mendeklarasikan diri iman, membuktikannya dengan amal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan, dzalikal fauzul kabir. Dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar, capaian atau prestasi seseorang. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita menganalisis, Pak, ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan kagetnya seseorang terhadap kebaikan yang dilakukan. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai, Pak, amaliyah atau pahala dari kebaikan yang ia lakukan ketika hidupnya, kemudian dia mendapati kebaikan tersebut berupa pahala, dia akan kaget, Pak. Kaget plus bersyukur. Sangat mengharapkan sekali, ya, penghargaan dari Allah berupa pahala. Sampai ketika orang tersebut mendapatinya di surga, sekecil apapun itu akan membuat kaget dan heran, kemudian bersyukur. Berarti membuktikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, salah satu tugas kita adalah apa? Bukan hanya melakukannya, tetapi menjaga agar kebaikan tersebut dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak gugur kebaikannya, tidak gugur pahalanya. Ini terlebih lagi nih, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kalau usia kita sudah 40 tahun, Pak, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Jadi kalau usia kita sudah lebih dari 40 tahun, sebetulnya gitu, Pak, ya, sebetulnya kata Allah Subhanahu wa taala yang menjadi fokus kita bukan hanya kita beramal, Pak, tapi bagaimana agar amal tersebut sampai kebaikannya kepada kita. Teu pupujieun, henteu aya ria, sum'ah atau keinginan motif-motif yang lain, Pak. Ya, Rabbi wahai Rabbku auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan. Wahai Allah, berikan aku kemudahan, motivasi, kekuatan yang lebih untuk melakukan amal soleh, tardohu yang engkau ridho terhadap amal soleh tersebut. Jadi masih banyak ternyata, atau ada ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan Allah tidak meridhoi kebaikan tersebut karena ada motif yang lain selain karena Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Atau karena kenapa Allah tidak ridho dengan amal soleh kita, tidak disesuaikan dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tugas ketika usia kita sudah melebihi 40 tahun itu tidak boleh berhenti belajar. Ya, pastikan yang kita lakukan itu ada jujutan amaliyahnya atau contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini pentingnya kita. Nah, karena demikian wajar sekali kalau Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk apresiasi yang akan Allah berikan terhadap amal seseorang berupa al-fauzul kabir. Al-fauzul kabir itu adalah kemenangan yang besar, capaian yang unggul, prestasi yang luar biasa yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, bidukhulikal jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Tentu saja harus ada ikhtiar yang maksimal. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ada yang disebut sebagai al-fauzul azim. Al-fauzul azim ini adalah kemenangan yang unggul, agung, punten. Kemenangan yang agung. Ini disebut sebagai capaian atau prestasi puncak seseorang, ya, yang dia lakukan semasa hidupnya. Bagaimana prestasinya atau apresiasi dari Allah berupa apa? Huwa al-fauzu, yakni kemenangan biridwanillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Silahkan lihat Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-72. Surat At-Taubah ayat ke-72, surat At-Taubah. Nama lain dari surat At-Taubah apa sih, Pak? Ada yang tahu? Surat Al-Baro'ah, ya. Al-Baro'ah. Kenapa dinamakan nama lain surat At-Taubah itu Al-Baro'ah? Dilihat dari ayat pertama, Baro'atum minallahi. Kemudian kenapa di dalam surat At-Taubah atau Al-Baro'ah tidak dicantumkan basmalah? Tidituna, wetan, nggak ada tidituna, ya. Jadi menurut salah seorang sahabat, surat At-Taubah itu Rasul SAW pernah atau disinyalir surat At-Taubah itu merupakan bagian dari suratul Anfal, gitu kan, ya, bagian dari suratul Anfal. Jadi kenapa di awalnya tidak memakai basmalah? Karena ada sebuah riwayat bahwa At-Taubah itu merupakan bagian dari surat Al-Anfal, sehingga di dalam penyimpanan di dalam Al-Quran tersebut tidak dicantumkan basmalahnya, ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-72 nih. Wa'adallahu, Allah menjanjikan al-mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar. Pertama, surga yang penuh dengan kenikmatan, gambarannya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, janji yang kedua, kekal di dalamnya. Kemudian wa masakina thayyibatan fi jannati adnin, dan tempat tinggal yang suci di surga Aden. Tilu, kan? Kemudian waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala akbarun, lebih besar dari itu, katanya. Jadi Masya Allah, ternyata ada yang lebih besar, ada yang lebih nikmat, ada yang lebih membuat puas dibandingkan surga, gitu kan, ya. Kemudian tempat kenikmatan yang Allah sediakan di surga kelak berupa apa, katanya? Waridwanum minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut apa? Huwal atau dzalika huwal fauzul azim. Yang demikian itu termasuk ke dalam kemenangan yang agung, ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika seseorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Masya Allah, Pak, banyak di dalam Al-Quran itu menjelaskan di antara kenikmatan puncak itu apa? Ketika seseorang diperkenankan untuk melihat wajahnya, ya Pak, ya. Ya. Makanya Rasul pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon, meminta dengan sangat kepadamu, ladzatan nadhari ila wajhika, kenikmatan memandang wajah engkau. Karena termasuk ke dalam kenikmatan puncak, bukti bahwa Allah ridho terhadap seseorang ketika seorang tersebut diberikan perkenan untuk melihat zatnya. Masya Allah.
Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi itulah yang disebut sebagai kemenangan yang agung yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana kuncinya ikhwatu iman rahimakumullah? Langsung kita masuk kepada materi atau pembahasan terakhir. Kuncinya minimal lakukan 3 hal, Pak. Pertama, jaga tauhid kita, jangan sampai ada unsur kesyirikan. Ya, menjaga tauhid. Ya. Leres dijaga akidah kita, jangan sampai tercampur dengan unsur syirik, ya, khurafat, takhayyul atau kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini sangat penting. Perlu proses belajar untuk memurnikan akidah kita agar jauh dari syirik, takhayyul dan kebid'ahan-kebid'ahan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, memaksimalkan ikhtiar sekuat tenaga dengan cara melakukan ragam amal soleh, Pak. Makanya tugas kita adalah bagaimana agar amal soleh tersebut selamat, kemudian terjaga pahalanya. Apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memaksimalkan amaliyah-amaliyah yang sifatnya sunnat. Ya. At-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'dal faraid. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amaliyah-amaliyah sunnat di samping amaliyah-amaliyah yang sifatnya wajib, ikhwatu iman. Karena kenapa? Karena di kemudian hari ketika seseorang banyak hal-hal yang sifatnya kekurangan-kekurangan yang minimalis, maka Allah akan lihat. Ya, akan nyuruh kepada malaikat, coba perlihatkan kepada kami amaliyah-amaliyah sunnat apa yang sering ia lakukan. Ternyata Masya Allah, amaliyah sunnat yang dilakukan memungkinkan seseorang untuk terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, yang terakhir ikhwatu iman rahimakumullah, ya, berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kekuatan agar mudah sekali untuk melakukan kebaikan. Makanya doa yang sangat disukai oleh Allah, salah satunya apa? Doa yang Rasulullah SAW contohkan di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terakhir saya akan simpulkan, di dalam Al-Quran ada 3 jenis al-fawz. Ya, al-fawz itu adalah kemenangan atau raihan, capaian prestasi yang dilakukan oleh seseorang, ya, semasa hidupnya. Ada yang disebut sebagai al-fawzul mubin, ada yang disebut sebagai al-fawzul kabir, ada yang disebut sebagai al-fawzul azim. Ya. Kemudian al-fawzul mubin disebut sebagai apa? Aqallu minhuma. Di sini disebut sebagai apa? Disebut sebagai kemenangan yang paling minimalis, gitu kan? Kalau al-fawzul kabir ada tingkatan lanjutan, karena dengan kebaikan atau amal soleh yang dilakukannya seseorang tersebut dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang terakhir al-fawzul azim, kebaikan yang mulia. Dalil-dalilnya al-fawzul mubin, al-an'am surat al-an'am 15 sampai 16, seseorang yang menghindarkan, menjauhkan dirinya dari dosa, akan Allah jauhkan orang tersebut dari adab. Yang kedua al-fawzul kabir dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat ke-11, al-fawzul azim At-Taubah ayat ke-72. Semoga Allah anugerahkan kita kemudahan untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang puncak di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.